Yaitu syaitan. Yang kedua, pertarungan yang terjadi pada diri kita sendiri. Ya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sisi alladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya rahmatullah, ada perintah agar kita ini menjaga jangan sampai kemudian kematian kita itu tidak ada berserah diri. Maka ada perintah kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi di saat itu Allah jadikan ada musuh yang nyata buat kita, itu setan dengan jalan-jalannya. Ini masa pertarungan kita dengan setan yang jelas ingin menggelincirkan kita kepada jalan-jalannya. Maka nuansa diangkat oleh Allah itu masa pertarungan kita dengan mereka. Ya kalau kita lihat surah Al-A'raf, pertarungan ini sejak manusia diciptakan Allah. Ketika iblis dilangkat oleh Allah, ya janjinya adalah bagaimana menjadikan hamba-hamba Allah itu yang dari jenis manusia menjadi tidak bersyukur kepadanya. Kita bisa di awal buka surah Al-A'raf, kisah mengenai penciptaan Adam alaihissalam. Di satu sisi pertarungan seperti itu yang kita alami. Satu sisi pertarungan yang ada pada diri kita. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang penyempurnaan penciptaannya itu Allah tuhankan kepada jiwa itu jalan fujur dan jalan takwa. Ada pertarungan daripada diri kita. Belum lagi kalau kita bicara diri kita, secara fitrah kita ini cenderung menjadi orang malas. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Di kecenderungan manusia itu adalah coba bagaimana Allah ingatkan, jangan sebagaimana orang-orang terdahulu yang diberi kitab sebelum kita, berlalu masa yang panjang, keras hati mereka. Maka akhirnya banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Sehingga pemaknaan fasik yang kita pahami secara umum itu adalah mereka yang paham mengenai hukum, tahu mengenai hukum, tahu mana yang benar dan salah, tapi ditabrak juga. Akhirnya rahmatullah, ya pertarungan kita seperti itu. Bahwa berlalu masa yang panjang, maka yang terjadi apa? Masya Allah, keras hatinya, malasnya muncul. Akhirnya apa? Begitu banyak sesuatu yang baik, bahkan larangan-larangan ditabrak begitu saja. Jadi masyarakat mungkin kadang terjadi kepada kita. Lama gak ngaji gitu kan, sekali diajak ngaji tuh rasanya Masya Allah badan ini gitu kan. Dulu terbiasa mungkin dengan tilawatil Quran sejuz, 2 juz, walaupun mungkin dipaksa oleh pangadenan gitu kan. Tapi berlalu masa yang panjang, hilang sejuz 2 juznya. Dapat 1 lembar itu udah syukur. Itu juga kalau 1 lembar menghilang semua. Masa yang panjang berlalu begitu saja. Ya belum lagi kita bicara zikir kita dan yang lain, Masya Allah. Jadi kecenderungan manusia untuk menjadi malas. Lawannya kenapa? Ya karena memang Allah ilhamkan 2 jalan pada diri manusia, fujur dan takwa itu. Cuman kecenderungan kita untuk menjadi itu. Jadi nanti rahmatullah, bukan saya masa pertarungan diangkat oleh Allah pada kita. Satu sisi kita berhadapan dengan musuh yang nyata itu, satu sisi kita berhadapan dengan diri kita sendiri, dengan fitrah-fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri manusia. Benar tidak? Kalau pertarungan yang lain yang kemudian diangkat oleh Allah adalah yang mau tidak mau kita bicara mengenai musuh-musuh Allah itu sendiri. Surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Begitu juga bagaimana di banyak ayat kan bagaimana Allah jadikan pada setiap nabi itu aduan musuh dari jenis jin maupun manusia. Jadi Allah, betapa kita lihat sekarang mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah itu dengan perkataan-perkataan mereka. Nabi Ahwahim itu kalau pernah saya dapatkan penggambaran
dari tafsirnya itu adalah ini ada sebuah api yang gede banget gitu ya. Mereka ingin memadamkan api itu dengan ditiup dengan mulut mereka, sehingga nggak mungkin. Maka sampaikan dari nur bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya itu walaupun orang-orang kafir itu nggak suka. Pasti itu. Maka kita temukan sekarang itu ada tarikan itu, baik yang serong ke kiri maupun yang serong ke kanan, yang serba membolehkan, bahkan kemudian bermain kata-kata untuk menafikan nilai-nilai Islam gitu kan, atau yang ke kanan yang serba hitam putih. Tarikan itu ada, sama-sama menghancurkan, karena Islam itu memang turun itu sebagai umatan wasatan, dia di pertengahan dia bukan serong ke kiri, bukan serong ke kanan. Maka jangan heran tiba-tiba dikatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada sholat perintah lima waktu. Iya, dari dulu juga iya kita tahu, tapi itu bukannya sebagai framing. Belum lagi yang lainnya, yang betul-betul kemudian memandang Islam yang lainnya itu tadi radikal kah, ekstremis kah, masya Allah, jangan banyak sekali seperti itu. Kemudian memandang sebagai hitam putih, ini sesat, itu sesat, nah sudah selesai semua. Lawan kita seperti itu. Maka nuansa itu diangkat oleh Allah dalam beberapa nasnya itu. Sementara di sisi yang lain, iwatiqlar Allah, ada nuansa perjuangan. Nuansa perjuangan apa? Meraih ridho Allah. Meraih ridho Allah. Di beberapa ayat yang berbicara itu, papanya Al-Baqarah 214. Amsi betul antadkhulul jannah. Walam mayatikum masalul ladzina khalau min qablikum masatkumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nuansa perjuangan untuk meraih ridho Allah. Kenapa? Karena Allah sampaikan memang dibiarkan kita ini masuk ke dalam surganya Allah padahal belum jelas di hadapan Allah. Bahwa kita belum diuji sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kita. Bahkan ujian pada mereka itu diuji dengan kemelaratan, diuji dengan penderitaan, bahkan wazulzilu, diguncang. Kalau ada yang mengatakan kata-kata zalzalah itu kan sebenarnya untuk menggambarkan hari kiamat, saking beratnya guncangan. Nah, kata-kata ini dipakai dalam ayat ini untuk menggambarkan ujian. Artinya apa? Saya akan bayangkan seperti apa guncangan ujian itu kepada mereka. Karena memang sampai dikatakan di situ bagaimana hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah, sampai kemudian Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya itu ngadu, mata Rasulullah, kapan toh pertolongan Allah itu datang. Artinya apa? Itu sudah disampai di titik-titik puncak daya tahan mereka, sudah itu sampai ngadu. Baru jawabannya ala inna nasrullahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu udah dekat, baru begitu. Atau senada nanti kita akan ketemu dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, sama mirip. Nasiban nasru ayakula aman Allah la yustanun ila akhiril ayat. Selalu begitu. Memang biarkan kita mengatakan aman nabillah, beriman kepada Allah, tapi belum diuji sama sekali. Kenapa tujuannya? Fala namallahi sadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Jelas di hadapan Allah mana yang sidik, mana yang dusta. Artinya nuansa seperti itu, ahli. Apa tuh uang tuh? Jadi yang kita bawa itu ada suatu pertengahan yang mencakup Islam secara keseluruhan. Kita berjuang di ekonomi, kita berjuang di politik, kita berjuang di mana saja, dengan berbagai macam jalan yang kita lakukan. Semuanya kita lakukan. Kenapa? Hanya untuk mempertahankan agar Islam itu tetap menjadi di tengah-tengah dia, bahwa dia menjadi seluruh inti dari kehidupan. Islam tuh gak saklek hitam putih. Islam itu tidak hanya bicara mengenai orang Islam saja, tapi dia juga berbicara mengenai negara, dia juga berbicara mengenai orang di luar kita, dia juga diajak bekerja sama segala macam ahli. Itu yang dibawa oleh Islam, dan itu yang kita bawa. Maka nuansanya itu kan nuansa pertarungan dan nuansa perjuangan di situ. Satu sisi lawan kita yang abadi sejak kita diciptakan oleh Allah, diri kita sendiri, musuh-musuh yang senantiasa tidak suka terhadap bangkitnya umat ini
atau bahkan yang tidak suka negeri ini menjadi negeri yang kuat, ya. Ya rahmatullah. Tapi di satu sisi keinginan kita untuk meraih ridho Allah. Baru kita bisa memaknai kenapa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad dan Ibnu Majah, hadis yang sangat terkenal gitu kan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyampaikan al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'ifi wa fi kulli khair, kata beliau. Kemudian najib ifris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jaz. Bahwa seorang mukmin yang kuat itu ternyata jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Walaupun di antara keduanya itu ada kebaikan memang. Maka kemudian Rasulullah katakan agar kita itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang bermanfaat bagi diri kita dan tidak pernah lupa memohon pertolongan Allah dan tidak diizinkan kita menjadi orang lemah wala ta'jaz. Subhanallah. Jadi kita tidak diizinkan kalau menjadi mukmin yang biasa-biasa saja, ya ngalir gitu saja. Oh negeri kita begini ya wis, nanti ada yang ngurus kok gitu kan. Oh Islam begini ya biarin, nanti ada para ustadznya. Lu nggak begitu. Karena mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah, jauh lebih baik kata Allah dibandingkan mukmin yang biasa-biasa saja, apalagi mukmin yang lemah. Kita baru bisa manai itu karena memang nuansa diangkat oleh Allah dalam kehidupan kita adalah nuansa seperti itu. Nah, untuk memenangkan pertarungan, untuk memenangkan itu semua, makanya kita butuh kekuatan, kita butuh menjadi kuat. Karena nggak mungkin itu dimenangkan orang-orang lemah. Baik lemah secara fisiknya, lemah secara spiritualnya, lemah azamnya, lemah semuanya, nggak mungkin. Baru ngomong, ayo kita ini kan Indonesia sekarang ini kan menjadi kota besar dunia, umpama seperti itu. Tidak. Oh begitu nggak mungkin kan? Atau kalau kita katakan Islam itu adalah Islam sesuatu yang tengah. Kita mencoba umpamanya bekerja sama dengan orang luar kita, gak cinta sama Islam, gitu kan? Padahal enggak, yang kita bawa itu sesuatu yang kembali kepada nilai-nilai Islam murni untuk meletakkan dia di tengah-tengah. Maka dia butuh kekuatan, dia butuh orang-orang yang kuat ya di Larapukul. Kenapa? Untuk memenangkan itu. Karena menang itu butuh kekuatan. Ya. Ya mudah-mudahan asal selesai. Mana butuh kekuatan. Maka kalau kita lihat nanti perintah Allah kepada orang-orang yang kemudian ada di jalan Allah itu pasti bicara kekuatan. Surah Maryam yang bicara mengenai Yahya. Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pegang kitab ini, emban kitab ini dengan kuat, dan terjemahnya dengan istiqamah. Itu kekuatan. Jadi perintah oleh Allah. Kenapa? Ini butuh menang. Walaupun nanti secara lahiriah mungkin kalah tanda kutip, tetapi ternyata secara substansi dia menang. Apalagi substansinya menang, lahiriahnya juga menang. Itu luar biasa. Kalau kita gali kisahnya Yahya alaihissalam, kita akan tahu kenapa kemudian Yahya alaihissalam diperintah oleh Allah memegang kitab itu dengan kuat. Karena kesudahan dari kehidupan Yahya alaihissalam, beliau terbunuh. Dan mohon maaf, kepalanya itu dipenggal, dipersembahkan kepada. Nah ini ada berbeda pendapat. Intinya kepada seorang wanita, apakah istri raja atau orang yang ingin dia nikahi oleh raja itu. Tapi Rasulullah sampai seperti itu. Apakah kemudian beliau terbunuh, beliau terpenggal kepalanya, tetapi beliau menang secara esensi apa itu? Dia nggak geser sedikit pun, walaupun itu yang memintanya adalah sang raja. Subhanallah, dia pegang kitab kuat itu, kuat. Ya tuh kalau kita bicara diri kita, wa'idullahu mastata'tu min quwwah, surah Al-Anfal. Diperintah oleh kita untuk menyiapkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Kalau kita meyakini bahwa Islam itu menyeluruh, berarti Allah perintahkan kita menjadi orang yang kuat di mana? Di ekonomi kita harus kuat, di pendidikan kita harus kuat. Gitu.
kayaknya orang-orang kuat di sini semua nih, orang yang sudah eksis dari COVID ini, subhanallah gitu ya. Kuat isin. Luar biasa. Kuat ekonomi, kuat pendidikannya, kuat teknologinya, kuat negaranya, kuat politiknya, kuat semuanya masih diminta. Karena ternyata orang yang kuat salah satu itu mampu memimpin dunia. Coba orang yang kuat secara teknologi, oh sekarang memimpin dunia. Orang yang kuat di bidang penemuan memimpin dunia. Kemarin orang yang kuat bicara mengenai kesehatan, oh, menjadi kaya semua gitu kan. Masya Allah. Atau ikut enggak kemarin? Siapa tahu ada orang kuat yang lagi juara PCR sebelah saya gitu kan. Sekarang ikut lah. Jadi buat orang kuat di situ. Jadi nanti rahmatullah yang menyebabkan Sulaiman menjadi raja yang ini karena memang dia memiliki kekuatan secara ilmu disebut oleh Allah. Maka ibadati rahmatullah kita butuh kekuatan di situ. Ada perintah Allah menyiapkan semuanya karena ingin memenangkan pertarungan itu. Gimana kita mulai pertarungan sementara kita fuqara masakin semua, masya Allah. Enggak ceria. Gimana memenangkan gitu kan? Yang ngomong adalah Ade Armando doktor, masya Allah. Enggak ceria aku. Enggak deh, ceria deh. Ya artinya apa? Ya ada PR besar kita karena ada perintah itu kepada kita. Iya. Ini yang cinta. Nah ini coba kita sedang gali lebih jauh lagi mengenai kekuatan itu. Yang mengembalikan kepada esensinya dia. Dia butuh kekuatan untuk memenangkan itu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menjadi kuat, itu pertanyaan selanjutnya. Apa yang diperlukan untuk menjadi kuat itu, sementara nuansanya seperti itu. Padahal nanti di masing-masing sektor sendiri itu memiliki tantangan sendiri. Ekonomi memiliki tantangannya sendiri, pendidikan memiliki tantangannya sendiri. Kemarin ribut-ribut gitu kan, sampai ormasnya